Nah, totalnya berapa? 55.300.000. Astaga. Loh. Dia salto. Sini nak. Kok bisa salto gitu? Ini yang pink, guys. Oh, lucu banget kan? Masih pecicilan nih. Suaranya miring ternyata ya. Jadi jangan salah, babi ini walaupun kecil ya, walaupun kayak gini bentuknya ya, mereka ini sebenarnya bisa melompati pagar, guys ya. Jadi kalau kalian punya pagar gitu ya, dia bisa lompat di atas itu gitu. Kita keluarkan, oke? 1, 2. Wow, look at that. Gila guys, ini kayak dinosaurus, gokil. Hello. Ini dia nih, short body and cherry. Ini masih 5 sekarang di Indonesia, hanya ada 5. Emang kucing Oyen Badung ya, kenapa ya? Tapi ini bukan orange, kalau orange itu kan red ya. Apa tabby ya? Red tabby itu motifnya. Orange gitu kan. Ini tuh golden, jadi kalau misalkan, nggak tahu ya, gue kacamata gue kayak agak error sih. Tapi kalau dia di matahari, dia akan terlihat gold ya. Jadi di sini tuh emas warnanya. Jadi ini golden. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Outro King of the Jungle, kembali lagi di unboxing. Welcome to Indo Exotic Animals. Jadi hari ini kita akan unboxing beberapa hewan-hewan gemoy ya, setelah gua berkeliling Nusantara ya kan. Jadi dari luar negeri ya kan, ada Tokyo, ada Osaka waktu itu. Terus ke Jawa, ya agak nyambung ya, dari Jepang sampai Jawa ya. Dari Jepang ke Semarang, terus ke Temanggung, terus ke Cirebon, baru balik Jakarta. Nah, akhirnya gue melihat ada beberapa hewan-hewan baru. Tapi ini bukan dari sana sih, ini hewan dari sini-sini aja. Cuman ada hari ini spesial karena gue belum pernah unboxing hewan ini sebelumnya. Dan hewannya itu ada di sini. Katanya hewan ini hanya ada 5 ekor di Indonesia. Ya gue salah satu yang punya, keren gak? Nah, hewan apa itu ya? Jadi coba kalian tebak. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa datang ke ini, Indo Exotic Animals, Kopi Tengah Hutan. Kalau kalian mau kesini main, lihat Pak Imo, ngeliat orang-orang yang ada di sini. Binatang-binatang yang ada di sini. Boleh datang ke sini, Taman Surya 5, Blok MM1 nomor 1, itu boleh dibuka untuk umum ya tempat ini. Jadi gue mau lihat ini ada hewan-hewan baru. Kita mulai dari udah kelihatan dulu aja ya. Ini ada ikan ya. Tapi sebelumnya ini aja deh nih. Ini gerasak gururuk mulu nih. Halo. Coba kayaknya gue butuh sebuah keranjang. Jadi ikannya kita pinggirin dulu ya. Terus ini kita pinggirin dulu. Paket pertama, ini mah dari kebun saya sendiri ya. Ditinggal ke luar negeri ya. Tiba-tiba lahiran loh guys. Ini apa ini? Udahlah agak lama gue nggak unboxing ginian ini. Halo. Ternyata kalian sudah umur sebulanan ya. Hampir sebulan ini guys. Jadi ini kurang lebih 3 mingguan ya. Hampir sebulan. Coba kita lihat ini ya. Halo. Nah, ini dia. Iya. Waduh, lompat ya. Tuh guys, baby micropic ya. Ada hitam ya. Ada satu lagi. Ini yang pink guys. Tuh, lucu banget kan? Tuh, ini umurnya sekitar sebulan, jadi lucu banget tuh. Hasil kebun saya sendiri, tapi ini belum vaksin, jadi vaksinnya kurang lebih sebulanan lagi.
Mainan babi gua mana ini? Ini coba kita bandingkan ya. Babi asli dan babi palsu ya. Ini babi palsu nih. Ayo. Oh, yo. Masih pecicilan nih. Suaranya miring ternyata ya. Jadi jangan salah, babi ini walaupun kecil ya, walaupun kayak gini bentuknya ya, mereka ini sebenarnya bisa melompati pagar guys ya. Jadi kalau kalian punya pagar gitu ya, dia bisa lompat di atas satu gitu. Asal tinggi sih enggak, atau beton gitu enggak. Cuman kalau kayak pagar pendek yang kayak buat dogi-dogi pom gitu, mereka bisa tuh lompat. Bahkan ini aja keranjang ini dia bisa lompatin guys sebenarnya. Makanya lebih bagus kandangnya kalau agak lebar. Jadi dia bisa dapat roaming. Babi itu hewan yang pinter guys. Jadi mereka ini tuh hewan yang katanya sih lebih pinter daripada anjing katanya. Jadi mereka ini tuh sebenarnya bisa ditrain jinak, nurut, bisa suruh sit gitu ya, bisa suruh potty train. Jadi dia bisa berak atau pup di tempat tertentu doang tuh ya. Jadi misalkan kayak kucing lah istilahnya, dia diperak di pasir terus. Bisa ditrain begitu guys. Jadi Micropik ini cenderung apa ya, pinter lah dibanding hewan lain, misalkan kayak bahkan sama kucing aja kayak pinteran babi. Gue nggak bohong itu. Nah, ini dia satu lagi nih. Terakhir, ada 3 guys. Micropik. Nah, yang ini dia jadi itu gimana ya untuk menghilangkan ngik-ngiknya. Jadi dia kalau diangkat kan dramatisir gitu ya, kayak orang mau di. Sebenarnya mah kagak ya. Maksudnya ini kan kita cuma angkat doang begini biasa aja. Enak. Nih. Nah, yang bagusnya beginilah nih, ya kan karakternya oke. Jadi kalau kita angkat dia nggak seperti orang mau dibikin babi guling kriuk tes camcan, enggak ya. Jadi ini lucu nih. Iya. Nah, ini ada 3 babi kita ini 2 minggu lagi lah ya vaksin. Nggak bisa dong. Kalau gua bisa. Kalau dia dijual dapat duit, ya kan? Gitu nih. Reaksi babi asli ketemu babi palsu ya. Takut ya dia nggak mau dia. Takut. Yang ini bagusan ya ini. Yang ini bagusan ini tuh. Ya udah. Jadi babi itu yang bau apanya? Babi itu sebenarnya nggak bau. Salah kalau orang bilang babi bau. Babi itu yang bau apanya nggak bau nih, wangi nih. Bukan. Lumpur, bukan. Kalau lumpur itu dia kecampur pup, ya iya masih bau dong. Tapi babi ini kalau pupnya dibersihin, ya kan, kandangnya dibersihin, udah nggak ada tai sama sekali kandangnya. Kira-kira apa yang bau? Kan orang bilang babi bau. Mulutnya, elu juga bau itu. Tapi babi bukan mulutnya, yang bau itu adalah pantatnya, junya ya. Itu beneran, gua nggak bohong. Jadi gini, oh nih babi kan laki nih ya, ini kan ada titiunya nih, ya kan? Oh ini cewek deh. Ini kalau misalkan laki nih ya, ini kan ada titiunya di sini. Dia tuh tertutup ya. Jadi titiunya tuh tertutup kayak orang belum sunat gitu loh. Nah jadi tuh nanti kalau dia birahi, dia akan keluar gitu ini, tut gitu kan? Bentuknya spiral. Bener, bentuknya kayak spiral, kayak makaroni yang spiral, tau gak lo? Jadi bentuknya ulir begini kayak bor, gitu. Dia akan begini nih, cuk. Nah ini spiralnya tuh kayak gini, gitu, serius. Nanti dia misalkan kayak zaman dulu babi gua, ini bapaknya ini nih namanya Pumba kan, yang hitam gede yang punya gua. Itu tuh ke kaki ya, kaki kita dipeluk gitu, ucuk, terus nyemprotin, ciat, itu bau banget. Jadi babi itu yang bau, tidak ada yang bau sebenarnya, kecuali spermanya. Lu bau nggak? Amis. Nggak, kalau ini kayak 1000 kali lipat lebih amis anjir. Pokoknya ini bau babi lah pokoknya itu. Ini harganya berapa ini? Oh ini 2 jutaan doang, murah guys yang hitam. Yang betina 3.500.000. Ini 3,5 ini ya. Ini 3,5 juta guys. Yang ini 2 juta ya. Murah, cuman 2 juta 3 jutaan doang sekarang. Dulu gua beli induknya zaman gua dulu ya, waktu masih kecil gua pernah punya, tapi bukan bapaknya dia. Zaman sebelumnya lagi, 25 juta ini. Impor dari Thailand anjir, gila nggak? Sekarang ini tinggal 2 juta, 10 kali lipat lebih murah. Gokil nggak?
Ini nih, silakan diambil. Mari kita berlanjut sama yang tadi udah kelihatan ya. Yang udah kelihatan tuh ini guys. Ada di sini. Mari kita berlanjut kayak gini aja. Boleh minta akuarium? Wih, gila ini keren banget ini. Wow. Sebagai pemain ikan predator ya, gue tuh suka banget yang namanya ikan unik. Jadi ikan unik itu adalah ikan yang punya kecacatan fisik biasanya. Jadi kecacatan fisik ini bikin dia nilainya mahal. Kayak yang satu ini guys. Ini ada palmas ya, bicir. Jadi ini bicir yang sering kalian lihat ya di pasar ikan. Namanya adalah bicir atau palmas endliceri, ikan purba ya. Kalau endliceri biasa panjang ya, kayak gue di depan ada yang panjang, yang normal. Yang ini endliceri short body. Jadi endliceri short body ini pendek ya, bodinya tuh pendek. Biasanya dia segini. Ini dikasih sama Om Ivan Global. Luar biasa, ini legend loh yang ngasih gua, legend kolektor ikan pendek-pendek gini ya. Jadi ini Top Marco Top, Jos Marco Jos ini. Kita mau lihat nih. Wow, lihat ini guys. Kita aklimasi dulu dikit. Lihat ini. Keren banget ini guys. Wow, coba kita lihat ya. Kita keluarkan, oke? 1, 2. Wow, look at that. Gila guys, ini kayak dinosaurus, gokil. Hello. Ini dia nih, short body endliceri. Wow, gila, wih, gila, kenceng banget geraknya. Lihat nih guys, tuh. Wow. Ininya dorsalnya tinggi banget ya sebenarnya ya. Tuh, dorsalnya tinggi banget. Kalau kita lihat terus bodinya short ya. Jadi dari ini nggak cuman ekornya doang yang pendek, tapi dari tengah tuh udah gembung. Jadi ini gue berharap dia bisa gede segede tank ini. Seginilah. Kalau bisa lebih gede lagi kayaknya nggak mungkin sih, tapi lama gitu mungkin, tapi lama. Berharap bisa segini. Pengenin masuk mega tank. Nggak bisa. Kalau dia udah segini, yang lain udah segini ya, jauh lebih gede lagi, udah sulit ya. Tapi nggak apa-apa, kita buat koleksi aja. Makasih Om Ivan loh, ini luar biasa. Legend kita nggak punya toko ya, dagang sendiri. Dari muda sampai udah jadi legend sekarang. Wah, ngasih kita ikan satu ini, jadi seneng banget. Yang koleksinya kemarin tuh dia ada apa? Baung jaksa, short body, pacu slayer, tuh itu. Ini salah satu dari tank beliau ini, luar biasa, keren banget. Ini kalau dijual katanya ya, harganya 3 juta katanya. Anggaplah 3 juta, tambahin. Berarti tadi berapa itu duit? Babi 3. Babi 3 7,5 juta. Terus ini 3 juta. Lu ditinggal jalan-jalan buang-buang duit lu ya. Mana ya? Kacau lu ya. Hah? Belanja-belanja sendiri lu. Tapi untungnya ini dikasih, jadi nggak jadi ya. Oke, 10,5 juta. Lanjut lagi ya. Berikutnya guys. Waduh, ini babi buat apa tadi ya? Keren ya, orang bisa bikin mainan suaranya percis sama babi beneran ya. Gokil ya. Taruh dulu deh. Ini ikan berikutnya nggak kayak babi sih. Lebih kayak lele karena ini ya. Ini juga pemberiannya dari salah satu subscriber, makasih loh. Ini leopard ya, leopard catfish biasa. Tapi gua nggak tahu harganya berapa sih sekarang. Cuman memang warnanya dia kayak agak golden gitu guys. Nggak tahu golden karena backgroundnya putih tanknya sebelumnya, atau memang golden beneran. Jadi kalau nggak golden beneran, gua sih seneng banget dikasih ini. Makasih subscriber kita ya. Nah, coba kita lihat ini. Oke. Ya ini cenderung ke normal sih guys, cuman agak cerah aja ya. Ini kan nggak mahal ini, paling berapa sih, 50.000 ya. Segitulah. Atau mungkin 100.000 lah udah segede gini ya. Leopard catfish. Wih, tuh ya. Gue sih suka warnanya, jadi makasih banyak. Tuh, jadi kayak agak nge-golden gitu. Kita belum coba di background gelap sih guys, tapi warnanya sedikit emas-emas gitu ya. Tuh, wih, halo. Leopard catfish ini salah satu yang bisa gede. Jadi leopard catfish tuh bisa berapa ya, kayak RTC gitu ya, 1 meter lebih lah. Tuh ya. Ini leopard apa TSN ya? Leopard, Pak. Leopard ya. Ini leopard catfish. Ya jelas lah leopard. Kalau TSN tuh agak beda dikit mulutnya ya, moncongnya. Itu persilangan antara
RTC dan Leopard ini guys. Jadi cute, warnanya kuning ya. Ini bukan kacamata gue yang kuning kan? Emang agak kuning gitu kan? Ini warnanya kuning, biasanya tuh hitam, beletak gitu, jelek apalagi hitam. Yang ini nih kuning, gue nggak tahu dikasih apa ini. Kena liper apa dia ya? Kebanyakan minum orang tua ya. Di tanning lele tidak berfungsi ya. Anda mau tanning pakai matahari solar glow, mau pakai ditaruh di planet Merkurius tetap aja sama warnanya. Panci. Itu bukan di tanning, itu direbus anjir kalau pakai panci. Tuh, cakep ya. Leopard, catfish. Gila galak tuh ternyata ini. Mantep. Ya anggaplah harganya 100.000 ya, biar bulat lah ya. Enggak lah, nggak bisa ikan di bleaching. Ikan tuh kalau misalnya warna-warni, kalau di Thailand itu biasanya disuntik. Ya agak jahat sih, gue sih nggak rekomen ikan yang disuntik. Kayak contohnya misalkan kayak goldfish lagi, kayak glowfish, tetra tuh ya kan, itu kan disuntik awalnya. Tapi sekarang di breeding udah bisa karena dia awalnya gan suntikan, gitu. Ya manusia aja bisa kawin suntik. Iya kan, itu kan disuntik sebenarnya istilahnya maksudnya. Anda juga emang nggak disuntik waktu kecil? Nggak, waktu kecil deh, 4 tahun lalu. Waktu zaman COVID kan disuntik juga ya kan, sebenarnya ya udahlah. Tuh, cakep ya. Keren. Yang penting kita rawat dengan baik kan. Semoga kamu gede di sini ya. Oke, let's go. Lanjut lagi. Masih berhubungan dengan perairan ya. Ini tadi air banget, sekarang kita ke reptil air ya. Yang semi akuatik. Enggak sih, sebenarnya ini piaranya full di air, tapi coba kita lihat. Ini gede, agak gede. Woi, bosku. Ini di unboxing sebelumnya gue sempat unboxing AST, tapi agak kecil. Yang ini lebih besar guys. Lihat ini keren banget. Halo. Ini berapa senti ya? 25 senti guys. Jadi ini kecokot ini juga jangan ditiru guys adegan ini ya. Ini serem banget. Woi, gila. Ini gigitannya bisa merusak berbagai macam benda guys, mulai dari botol sampai wortel sampai timun, apalagi jari Anda ya. Jadi Anda pasti rusak. Jadi mereka ini hebatnya umurnya bisa 200 tahun. Dan gue tuh suka banget sama AST karena harganya naik ya. Tidak pernah turun ya. Ini kura yang aneh ya. Karena tidak ada yang bisa ternak di Indonesia. Minimal untuk ternak mereka umurnya harus sekitar 50 tahun. Jadi ente sudah umur 70 baru bisa ternak ini. Jadi kalau ini tuh kayak mungkin umurnya baru 5-6 tahunan lah. Jadi 5-6 tahun aja gedenya segini. Ini 25 cm ya. 25 cm di kura sih termasuk gede ya. Secara karapas, jadi dari sini sampai sini ngukurnya. 25 tuh dari sini sampai sini ya. Jangan diukur dari pala sampai ekor. Ada orang gila ngukur AST dari pala sampai ekor ya. Ini diukur namanya SCL. Ya, S-nya apa? Tapi C-nya tuh karapas, L-nya length. Jadi dari sini sampai sini saja ya. Cara ngukurnya gitu. Kalau sampai ekor-ekor ya ini 50 cm. Oke? Wih, berapa harganya ini? 4.500. Wih, mahal kali. Dulu nggak begitu. Dulu ini harganya cuma 2,5 juta ini kalau kayak begini. Sekarang sampai 4 juta. Wow. 4,5 juta guys. Nih, kalian harus punya ini ya. AST ya, Alligator Snapping Turtle. Lihat ada cacing di mulutnya. Cacing itu berfungsi untuk kayak goyang-goyang gitu. Bukan kayak enakan ntar ya. Apa gimana? Terus tuh ada videonya begini nih ya. Ikan datang. Langsung namanya ambush predator. Luar biasa bukan? Jadi ini kura yang gua paling suka ini. Purba harganya naik terus. Gua yakin ini kalau kalian beli ini, misalkan suatu hari kalian udah tua ya. Kalian umur berapa sih sekarang? Anggaplah umur 20 ya atau 17 gitu 10 tahun kemudian. Dia kan ini gedenya bisa sekitar 50-60 cm ya, kalau 10 tahun lagi. Di 50 cm itu harganya bisa mencapai sekitar 10-15 juta, tapi sekarang. Bayangin 10 tahun lagi, ya nggak? Jadi pasti jauh lebih mahal. Dan AST, jadi gini, kalau orang ya miara AST mati, mendingan nggak usah miara apa-apa lagi. Karena
Tidak mungkin mati hewan ini, apalagi umur segini, maksudnya size segini ya. Ini hewan, lu nggak kasih makan sebulan aja hidup, ya. Jadi kalau miara ini mati, Anda lucu, ya berarti ya. Karena ini gampang banget, cuma tinggal diganti airnya doang. Airnya pun nggak usah air yang gimana-gimana, cuma air yang penting air bersih aja, pakai air galon kayak, pakai air ledeng juga boleh, tapi air ledeng yang jangan banyak kaporitnya. Intinya gitu, ya. Karena dia ini mudah sekali merawatnya ya. Makanya kenapa terus mahal dan meningkat. Belum ada breedernya. Coba kalian bisa ada breeder di Indo, Anda jadi satu-satunya ya. Pasti akan saya datangi rumah Anda dimanapun Anda berada ya. Oke? AST 4,5 juta. Totalnya $15.100.000. Udah 15 juta aja nih. Mana ini? Pusing aja nih. Gajian belum. Nih AdSense YouTube mana nutup AdSense YouTube? Tidak nutup ini. Berikutnya ini ada ini nih. Lu ngapain beli jangkrik? Hah? Jangkrik mau di unboxing jangkrik. Ini apa ini? Burung gereja. Oh ini sugar glider. Halo, galak nggak ini? Hah? Galak itu enak ente ngomongnya. Kita kan malas kegigit. Sini nih, cara mengambil sugar glider. Wah. Cara mengambil sugar glider agar tidak tergigit ya. Tuh. Bahkan master sugar glider aja pakai pouch ngambilnya. Ngapain kita ngambil pakai tangan ya kan? Tuh. Cantik ya? Tuh, keren ya. Ini sugar glider apa ini? Lucy stick. Betina apa jantan ini? Betina. Tuh. Enggak galak, cuma crabbing doang. Lu apa-apaan sih lu bilang galak-galak? Tidak ada hewan yang galak di muka bumi ini ya. Itu ini doang ketakutan lu yang mendalam itu ya. Begitu kita keluar, jinak ini gimana ini? Jangan menipu saya Anda. Jinak ini, gak galak ini. Kalau galak, loh, dia salto. Sini nak. Kok bisa salto gitu? Anjing. Dimakan biawak lu. Sini nak. Nggak kegigit. Kaget doang gua. Cakep banget ya. Tuh. Ayo nak, salto lagi nak. Berapa sih harganya? 750.000 ya. Jadi sugar glider Lucy stick 750.000. Lompat lagi nak. Lompat tuh. No. Lompat. Iya. Keren banget. Oke. Kita lanjut lagi nih, masih ada lagi. Nih, ini yang ini kecil nih. Halo. Ada dua nih, ya. Wih, ini dia. Ini masih kecil, ini Lucy stick juga ya. Lucy stick juga, ini sepasang ini. Berapa harganya? Sama? Sepasang 1.400.000. Oh, beda gocap. Masih kecilan yang ini, yang itu udah indukan. Wih, galak juga ini. Sugar glider. Sepasang 1,4 tuh. Wih, sini satu lagi. Tuh ya ada dua nih guys. Tuh, sugar glider, Lucy stick. 1,4 sepasang. Halo. Jadi ternak sugar glider tuh gampang ya, kayak hamster guys. Jadi cuma tinggal disatuin aja. Nanti dia akan beternak sendiri. Cute ya. Tuh. Halo. Nah, tadi agak defense kandang aja karena di kandang dia terlalu nyaman, nggak mau dikeluarin. Tapi begitu keluar, baik sekali. Oh, lucu banget lagi mukanya. Oke, lanjut lagi. Oke, berikutnya ini ada yang kecil-kecil ya sekarang. Semoga ketemu hewan yang gue belum pernah unboxing sebelumnya ya. Wow. Duh, ini harusnya blue dumpy nih. Kenapa warnanya begini? Karena stres kayaknya di pengiriman ya. Ini harusnya blue dumpy guys. Ini warnanya biru harusnya. Oh. Jadi ini kodok pesek.
asal Australia. Jadi semoga kita bisa lihat dia berubah warna ya. Halo. Halo. Jadi ya Dumpy Frog ini tuh kodok pesek sebutnya ya. Kalau dari Aussie dia warnanya biru. Tapi kalau dari Indonesia warnanya hijau bedanya. Dan ini warnanya lagi coklat dia. Mereka warnanya bisa berubah-berubah sesuai mood ya. Kalau misalkan lagi tidur biasanya berubah kecoklatan supaya mirip-mirip sama batang kayu, namanya juga tree frog. Jadi mereka akan mirip-mirip sama batang kayu gitu. Kalau hijau dia akan mirip sama daunnya ya. Kalau nggak hijau jadi coklat. Tidak mungkin warnanya berubah jadi pink ya kan. Kalau pink langsung ketangkep sama predatornya. Jadi ini keren sekali. Berarti dia kayak cewek dong? Kenapa itu? Budi ya? Bisa jadi. Tapi mereka bukan karena bete. Karena dia menyesuaikan sama lingkungannya. Jadi kalau kodok bete dia ngapain? Kencing. Cewek lu kalau bete lu suruh kencing dah coba. Hah? Abis kencing. Berikutnya ini ada Pixie Frog. Wih, wah, keluar sendiri. Tuh, ini Pixie Frog nih. Ya ini Blue Dumpy, ini Pixie. Ini kita dapat dari Reptile Joy ya. Reptile Joy itu reptil bahagia ya. Dari Semarang ya. Ini jauh-jauh ke Semarang cuma buat ngambil ini doang 2 biji. Agak sedih ya. Gue pengen lihat dia berubah warna, nggak bisa ya. Tapi ini kelihatan biru kan ya sampingnya. Ini kalau lagi biru banget. Kemarin gue soalnya udah lihat dia. Cute banget sih mukanya ini. Gila super cute. Ntar kalau udah biru kita kasih stok suitnya ya. Kasih es krim dulu, Pak. Es krim? Kenapa gitu? Oh cewek kalau pakai es krim. Beliin Mixui ya ini ya harusnya ya. Atau dibeliin apa itu? Bingsui ya atau apa lagi tuh? Yang sui-sui ya. Ocho sui-sui ya. Pokoknya ya yang biar dia bikin. Nah ini birunya mulai keluar nih. Nih, berubah dia. Dikit lagi. Ayo. Kita harus menyanyi gini dia, bisa berubah dia ya. Ya. Biru ya. Dikit lagi nih biru lagi nih. Siapa tahu selesai unboxing dia berubah jadi biru beneran ya. Ih, mau lepas dari tangan gua lucu banget. Yang ini nggak gua jual sih, tapi kira-kira harganya berapa ya? Kira-kira 300-an sekarang harganya guys. Harganya ini 300-an, yang ini 250-an lah. Ini bayi ya, bayi baru lepas kecebong kayaknya ya, ukurannya udah segini ya. Cakep banget. Pixie Frog itu African Bullfrog. Jadi ini sebenarnya bisa memakan ini nantinya. Ini gedenya kayak gama bunta ya. Gue masih kayak nggak expect aja dalam hidup ini kayak ada makhluk hidup ini dari kecil berubah bisa jadi gede banget gitu. Dia tuh bisa segini. Gama bunta kan segini gedenya. Kayak bola basket gitu hampiran. Jadi keren ya, luar biasa. Pixie Frog dan Blue Dumpy. Ayo biru lagi. Jadi ini ada teknik nih, gue belajar dari Blo Aldi. Ini teknik yang benar-benar gue terapkan dan berhasil. Bahwa kalau piara Pac-Man itu tuh kita nggak usah kasih air ya. Maksudnya nggak usah dikasih air menggenang. Jadi cukup dibasahin aja ininya. Si ininya dibasahin apa busanya. Karena pada dasarnya mereka itu adalah amfibi. Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Orang lupa bahwa kodok itu bisa di air, bisa di darat. Jadi kebanyakan orang tuh taruhnya di air aja. Nah itu yang biasanya menyebabkan mereka cepat mati. Makanya harus dikasih darat. Ya, DARA rat ya. Buaya aja harus ada daratnya kan? Kalau di air mulu mati dia. Tenggelam ya. Buaya darat. Buaya beneran. Nah, oke. Jadi kalau kalian mau beli ini ke Reptile Joy ya, boleh ya. Atau ke sini ke Indo Exotic juga bisa, oke? Misalkan kalian jauh kan ini jauh nih di Ungaran ya kan. Namanya aja Ungaran, jauh kan? Tuh, keren ya. Oke. Totalnya 17.800.000 rupiah. Ada lagi, jangan sedih, kita nggak habis-habis gitu ya kalau unboxing ya. Kalau unboxing orang lain kan 1 gitu ya, kita malah 10. Oke. Wih keren. Jarang-jarang gua unboxing ginian tapi gede ya. Halo. Wow.
Wih, kue lapis. Hadiah Cynthia. Ini adalah Bearded Dragon. Jadi beda kecil, coba ambilin beda kecil. Satu. Ini nggak kecil sih, ini lebih ke medium lah ya. Udah setengah gede gitu ya. Nah ini beda kecil beginilah. Ini Juve remaja tuh kan. Kalau gedenya begini. Buat kalian yang belum pernah lihat Bearded Dragon gede banget ya, tuh. Size-nya lumayan beda ya. Ini 50 sentian, ini 20 ya. Jadi size-nya beda. Tapi ingat, pelihara Bearded Dragon itu tidak boleh dicampur sama yang kecil ya. Ini gak boleh kelihatan ini ya. Ini kalau ngeliat ini cilik ketemu gede, dimakan ya. Beneran gue nggak bohong, dimakan. Bahkan ya kadang ada ada cerita ya dia kayak gedenya hampir sama, termakan. Jadi gak boleh sama sekali digabung, oke? Jadi kalau begini sih nggak apa-apa karena kita jagain ya. Tuh, lucu bukan? Tuh, cute kan? Tuh, bisa naik gitu dia Bearded Dragon. Sebenarnya mereka tuh personality chill. Jadi kayak bisa diajak nonton bioskop, bisa diajak berpacaran, bisa diajak karena mereka kan diam aja. Anda berak pun dia di atas kepala juga diam, dia nggak pergi. Dia pergi itu hanya untuk mencari makan dan kawin. Jadi cuma dua itu aja. Dan kalau di alam, dan satu lagi basking atau dia berjemur. 3 lah. Jadi kalau dia ini asal dari Australia kan. Jadi kalau di Aussienya mereka akan jalan gitu naik ke atas batu, prak. Nah, itu dia jemur. Kawin juga di situ. Setelah itu dia akan kembali lagi ke persembunyiannya kayak di semak-semak gitu loh. Kalau di Australia seperti itu, guys. Right? Bearded Dragon sekarang harganya murah ya. Dulu kecil-kecil begini 1 jutaan. Sekarang yang kecil begini nih kalau di kita berapa harganya? 250. Sekecil gini 250. Segede gini masih 250. Tapi jangan sedih karena mereka tetap naik harganya walaupun dia murah sekarang. Tapi kalau dia gede gini mahal. Yang ini berapa ini? 1,5 juta rupiah ini ya harganya ya. Ini betina ya. Tuh. Lihatnya dari mana? Kalau betina itu nggak ada buletannya, bulges sebutnya. Sama kayak di awaknya ada 2 hitam, ada 2 benjol di sini. Kalau ada 2 benjolan di sini artinya dia jantan. Kalau misalnya nggak ada 2 benjol sini artinya betina. Betina warnanya lebih soft, kayak gini citrus ya, kuning ya, warna lebih soft. Beardednya lebih tidak ada. Namanya Bearded Dragon kadal berjenggot kan. Harusnya kalau laki dia jenggotnya kayak gua hitam. Laki-laki harus berjenggot ya. Cewek tidak. Anda tidak punya jenggot. Apakah Anda cewek? Hah? Berjambul. Gua begali, gua nggak dengernya. Jadi itu. Burung lu berjambul. Kawinnya gimana itu? Ini. Ya kan kalau kawin bergerak. Kalau diam aja nggak keluar. Jadi gini, kalau dia kawin ya, ini nggak ada yang gede ya di sini ya, di penangkaran semua ya. Anggaplah dia kawin sama babi ya, anggaplah. Ya ini misalnya begini, ini cewek kan, nah, ini cowoknya nih, cowoknya bakal begini-gini, kutuk gitu. Merah hitam ini, hitam makin hitam makin berarti dia. Ya kutuk, nggak ada bunyinya tapi dia cuma gini doang. Dia datang, nah. Ini kan dia nggak ada ekornya ya. Kalau misalkan ada ekornya dia bakal begini nih. Terus dia gini. Nah, keangkat gitu. Ini digigit. Cit. Nah, set. Terus kaki bakal begini-begini. Gimana ya? Kaki ini bakal begini-gini. Gitu. Gini baru gini. Jadi gini baru begini, baru ngelok. Ini tangan dia kayaknya nih. Digini ngangkat ekornya tuh. Jadi cewek kalau dia birahi, dia akan begini ya. Tuh, dia kayak agak ngangkat-ngangkat gitu. Gitu ya. Keren ya. Berarti Bapak maskulin. Hai. Maskulin banget lah gua. Nggak lihat jenggot kayak begini. Tidak kawin sama kadal juga dong saya. Masih banyak wanita cantik di dunia ini ya. Gisel kurang cantik apa Gisel? Maksudnya monyet gua. Kan namanya Gisel. Jadi ini cantik banget ya. Hai. Setengah juta, aku senang banget. Tapi agak tail tip dikit, nggak apa-apa. Tidak mengurangi rasa cantik dari Bearded Dragon ini. Mulus, bagus. I love it. Citrus ya. Sono. Jalan. Oh kan nggak mau jalan kan?
Dikewer-kewer gini aja nggak mau jalan. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Ini dia paket terakhir. Hanya 5 ada di Indonesia. Tunggu, beda Dragon 1,5 juta tambahin. Totalnya 19.300.000. 19.300.000. Ini gua agak deg-degan karena berarti hampir 50 juta paketan kita hari ini, guys. Gue juga lupa sih ini harganya berapa, tapi bisa bayangin kan? Mungkin sekitar 30-an ya. Ya bisa 35, mungkin pokoknya 30 something lah. Ini masih 5 sekarang di Indonesia, hanya ada 5. Tapi mungkin bulan depan bisa ada 7 gitu ya. Tapi di bawah 10 kemungkinan besar ya. Masih di bawah 10 untuk beberapa bulan ke depan ya. Gua salah satu orang yang beruntung untuk punya hewan ini. Dan ini pemberian ya. Pemberian dari salah satu catering legend ya. Keren lah ya. Member associate dari associate apa ya. Pokoknya lah inilah salah satu orang dalam. Orang dalam. Orang dalam dari WCF atau World Cat Federation Indonesia. Tapi sayangnya dia lagi bobo, guys. Kalau kalian tahu WCF berarti kalian udah tahu jenis kucing ini kucing apa? Halo. Namanya adalah BSH ya. Ini sudah saya booking ya dari waktu itu udah berapa bulan yang lalu dan akhirnya datang juga setelah waktu itu waktu gue lihat dia tuh dia lagi divaksin awalnya. Gue main ke tempatnya, keluar sendiri. Halo. Nah, ini dia. Keluar sendiri deh, guys. Ini masih kecil banget ini, guys. Ini masih umur 5 bulan. Tuh ya. Ini namanya adalah Atasya Budi ya. Jadi ini gue dapat dari Mas Ari ya, sang breedernya luar biasa, bagus banget. Kucing ini mukanya lucu sekali nih. Ini adalah BSH Golden, jadi BSH emas bicolor atau 2 warna. Lucu banget kamu. Badungnya. Kucing Oyen ini badung sekali. Weh, bos lu ditabuk ini, bagaimana ini? Tuh, sini nak. Diam dulu, duduk. Ini kurang, kalau ya masih kecil ya. Ini gua nggak ada kurangnya sih, perfect. Cuman kalau gua pengennya dia lebih gendut lagi nanti. Ini cowok ya, jadi badung. Bapaknya namanya Ajis, anaknya namanya Budi ya. Aduh buset, asal bapaknya padahal dari Ukraina apa Rusia gitu, gue lupa. Rusia, bapaknya dari Rusia, emaknya dari sini, dari Indo. Sini nak. Dia lincah banget ya. Ini pedigrinya nih. Tuh ya, gue nggak bohong namanya Budi. Nah, pedigrinya gue lupa bawa, ada di rumah gue simpen dalam brankas. Tapi dia ada di sini nih. Nah, ini. Kamu siap bertemu dengan anjing lu. Ini kucing. Kamu jahat ya? Hai. Kamu siap bertemu dengan binatang-binatang lain yang ada di sini? Astaga, badungnya. Memang betul ya. Baru nyampe aja badung begini nih kucing Oyen nih. Gimana ini? Tapi ini kualitasnya bagus sekali, guys. Ini harganya mungkin ya segitu yang tadi gue bilang. Emang kucing Oyen badung ya, kenapa ya? Tapi ini bukan orange. Kalau orange itu kan red ya. Apa tabby ya? Red tabby itu motifnya. Orange gitu kan. Ini tuh golden. Jadi kalau misalkan, gak tau ya, gue kacamata gue kayak agak error sih. Tapi kalau dia di matahari, dia akan terlihat gold ya. Jadi di sini tuh emas warnanya. Jadi ini golden. Ya. Cantik. Keren banget. Budi. Tuh, itu dia Budi. Bisa nyanyi dong, Budi. Kenapa bisa nyanyi? Budi Joperi. Oh iya. Do re. Ih, makan dia, guys. Iya, baru datang langsung makan. Bagus banget ya ini ya. Jadi gua rekomen banget sama Atasya Catering ya. Kalian kalau mau cari BSH, pedigree WCF, ini tempat yang recommended, apalagi ya golden bicolornya. Kayaknya cuman, ya beliau salah satu yang punya, dan cuma sedikit banget yang punya seperti ini di Indonesia. Lahapnya kamu Budi.
Good boy. Makannya gitu. Tuh. Sini. Ini. Oh. Ini. Gila makannya lahapnya kali. Pinternya. Habisin. Kucing tuh lucu ya, kalau makan gak ada suaranya ya. Ini sih belum endorse ya, tapi semoga dia mau endorse. Gua tapi disponsori sama ini nih. Tuh ya, Prince ya, merek cat food terbaru sekarang ya. Ini masuknya dikit aja, nanti kalau misalkan udah bayar baru masuk banyak ya. Makasih Bang, makasih. Jadi cat food ini nih harganya kalau yang ini agak lebih mahal karena grain free guys. Jadi ya mahal lah daripada yang merek satunya, ini agak lebih mahal sedikit. Jadi ini asli dari Jerman. Buktinya suka sih, ya gue nggak apa-apa kasih aja jadinya. Plus kadang kita kasih kayak treatsnya ayam-ayam rebus setiap pagi dan sore. Pengennya nanti gitu guys. Ini buktinya langsung datang langsung mamam begini. Lapar apa kamu ya? B. Budi. Pakan inisial B. Gue nggak mau ngejudge. Ada pokoknya jenis pakan ya, kalian harus berhati-hati karena ada pakan yang kayak gimana ya jelasinnya ya. Dia itu bukan dari daging, jadi proteinnya sedikit banget, lebih banyak kayak dari jeroan-jeroan sama tulang terus di blender gitu loh. Dicampur lah sama karbo, jadi kayak campur nasi lah atau apa. Ya oke-oke aja, cuman ada kayak bahan pengawet atau apanya gitu, gue juga lupa ya. Yang bisa pokoknya kimia-kimia ini yang bisa bikin misalkan kucing kalian atau anjing kalian kena saluran kencingnya bermasalah gitu. Ada yang ginjalnya bermasalah gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka dikasih makan raw food kalau gue ya. Tapi kalau misalkan ada dog food atau cat food yang bagus, tetap sedia. Jadi kan doggy lebih bagus kasih ayam gitu, ayam rebus atau daging sapi. Itu sebenarnya lebih bagus daripada kita beli merek-merekan. Tapi gue pasti dibenci sama mereka ya kan. Gak lah. Ada juga yang kayak gini bagus. Jadi gimana ya, tergantung memilih merek mana. Semakin mereknya itu oke ya, kandungan di dalamnya sih sebenarnya yang harus dicari, nutrition facts-nya. Semakin bagus nutrition facts-nya, bukan cuma filler-filler doang, cuma bikin sekedar kenyang, itu boleh pakai. Ya lebih praktis kan kalau pakai cat food, dog food dibanding harus ngerebus ayam setiap saat. Nih, makan jorok banget sih ini bocah. Ini, gila ini tingkah lakunya cute banget ya guys. Selama gue karantina ya, sebelum ketemu kucing-kucing gue yang lain dan nggak, tapi sini nggak, sebenarnya nggak perlu dikarantina, malah kucing gue harus dikarantina karena rumahnya dia bagus banget sebelumnya. Nah, kita udah siapin tempat di atas, kita udah siapin playground di atas. Jadi kalian kalau mau main sama Budi di sini, di tempat gue di Kopi Tengah Hutan ini bisa guys, di Indo Exotic. Jadi mantep nggak? Bisa ngopi, bisa main sama babi, bisa main sama kucing, bisa main sama kadal-kadalan, bisa main sama ular, bisa lihat ular kobra, bisa lihat ikan arapaima, bisa main monyet. Wah, lengkap banget ya. Jadi bisa datang ke sini aja langsung lah. Bisa langsung lihat Budi, kucing yang cuma ada 5 di Indonesia, langka banget. Nah, totalnya berapa? 54.300.000. Astaga. 54.300.000 rupiah. Menyedihkan, tapi gue senang karena kehadiran Budi. Makasih banyak Mas Ari, Atasha Ketri. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Budi, ntar dulu makannya sini kamu lihat. Ning. Wah, tetap lapar. Oke. Audrey King of the Jungle. You've been watching Indo Exotic Animals. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.